Jadi apa jadinya jika ada dewan yang mengajukan anggaran yang tidak objektif sesuai dengan keinginan rakyat? Terima kasih. Setidaknya dewan itu harus punya dasarnya. Nggak boleh kita ngomong sesuatu usulan yang tidak punya dasar di RKPD. Itu paling penting. Hari ini gue pertama kali sebagai anggota Komisi E diundang langsung oleh mahasiswa untuk ngisi kegiatan. Nah, di kampus kita ngecek yuk langsung kegiatan bersama mahasiswa terkait legislatif kelas. Ikuti keseruannya bersama gue, Bang Gus. Kalau dulu ya di siang hari sama juga ini teman-teman DPM berkunjung ke kantor Kebon Siri. Waktu itu berapa orang ya? 10 atau 15 orang ya kurang lebih. Ya, teman-teman DPM berkunjung ke kantor kami dan hari ini saya berkunjung balik gitu ya, bersilaturahim ke STTNF dan ternyata ini masih di Jaksel apa di Depok nih kira-kira? Jaksel ya, anak-anak which is juga berarti ya. Bagaimana kita mempengaruhi orang, dan ketika sudah kita mendapatkan pengaruh orang itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau kita sudah berkuasa, sudah mendapatkan kekuasaan, bagaimana kita berpihak, di mana kita berpihak, dan itulah politik. Kita sudah berkuasa, di mana letak kita berpihakan. Kalau ditanya, Bang, kalau anggota dewan itu jam kerjanya berapa jam sih? Ada yang bisa nebak nggak? Jadi kami tuh nggak ada jam kerjanya, bisa dibilang 7 kali 24 jam. Oke. Hampir on call terus gitu. Jadi tinggal kita manage aja gitu, dan kita bisa mengatur kapan kita bersama keluarga, kapan kita butuh me time juga gitu ya, kapan kita perlu juga menjaga kesehatan, kapan kita juga perlu recovery ya. Artinya ketika kita sudah siap menjadi orang publik gitu ya, ya itulah kita sudah mewakafkan diri untuk bisa bersama-sama. Nama saya Muhammad Fasafori dari Prodi Teknik Informatika. Saya sedikit bercerita. Jadi saya punya pengalaman PKL di DPRD Kabupaten Bogor Komisi 3. Nah, di sana saya melihat ada beberapa pengajuan anggaran yang menurut saya agak kurang tepat. Jadi ada dewan yang mengajukan anggaran sesuai dengan janji dapilnya dia. Bukan sesuai, tidak objektif, itu sesuai dengan keinginan rakyat. Jadi apa jadinya jika ada dewan yang mengajukan anggaran yang tidak objektif sesuai dengan keinginan rakyat? Terima kasih. Keinginan masyarakat itu adanya di RKPD nih. Bagaimana akhirnya kok tiba-tiba dewan memunculkan sesuatu yang tidak sesuai, ya tidak dengan masyarakat. Biasanya dewan itu membahasnya di sini nih, di Banggar sama di komisi. Setidaknya dewan itu harus punya dasarnya. Nggak boleh kita ngomong sesuatu usulan yang tidak punya dasar di RKPD. Itu paling penting. Nggak boleh, harus ada. Makanya kita punya reses. Setiap yang diusulkan dewan itu berdasarkan usulan masyarakat. Nggak boleh, saya pengennya ini, nggak boleh. Berdasarkan usulan masyarakat, ketika saya turun ke dapil, ini yang diinginkan masyarakat berdasarkan masalah. Tapi paling enggak, ketika kita mengusulkan satu program harus berdampak, bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran saja. Itu paling penting.
Meskipun misalnya usulan masyarakat, tapi yang penting berdampak nggak? Bukan hanya sekedar output, tapi outcome-nya. Itu yang paling penting. Oke, tadi udah selesai diskusinya terkait legislative class bersama teman-teman DPM yang ada di STT NF ya. Seru banget diskusinya, tadi banyak yang bertanya tentang bagaimana mekanisme melakukan advokasi, baik itu di masyarakat dan juga di kampus. Dan juga pengen tanya nih, pengalaman paling menarik ya terkait melakukan advokasi dan di DPRD seperti apa gitu. Dan hal-hal ya yang ada case-case ya di DPRD, apa nih masalah budgeting, masalah legislasi, kita sharing-sharing. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang ada di DPRD DKI Jakarta ini bisa menjadi bekal buat para teman-teman mahasiswa ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Tadi gue juga berpesan bahwa melakukan advokasi itu bukan hanya ketika kita jadi pejabat di DPRD, di DPM. Orang-orang biasa pun bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat sharing-sharing kita. Pokoknya sukses terus nih teman-teman mahasiswa yang keren-keren luar biasa. Ya, semangat! Thank you udah nonton video kita, keseruan kita bersama teman-teman DPM. Saksikan terus YouTube channel Bang Gozi. Sampai ketemu lagi di kegiatan seru gue dan anggota Komisi E di DPRD DKI Jakarta. Nah.